Selamat datang kembali di perkuliahan dasar-dasar pemrograman. Pada pertemuan 9 ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai konsep dasar pointer di dalam bahasa pemrograman C. Adapun subpokok bahasan kita untuk pertemuan 9 ini adalah yang pertama mengenai konsep dasar operator pointer, kemudian mengenai jenis-jenis operator pointer di dalam bahasa C. Yang kedua, kita akan belajar tentang bentuk umum pendeklarasian pointer pada suatu konstanta, dan yang ketiga akan dipelajari pula mengenai bentuk umum pendeklarasian pointer pada variabel. Dan yang keempat akan disertakan contoh-contoh penggunaan pointer pada array, dan pointer pada string. Baik, kita masuk ke subpokok bahasan yang pertama mengenai operator pointer. Di sini dijelaskan bahwa operator pointer itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada operator dereference dan ada operator reference. Dereference dan reference. Bisa dilihat notasi atau simbol yang digunakan untuk operator di dereference menggunakan simbol dan, sedangkan untuk operator pointer reference simbol atau notasi yang digunakan adalah simbol asterisk atau bintang. Nah, berikut penjelasan mengenai masing-masing operator pointer. Yang pertama mengenai operator dereference. Nah, sebelumnya Anda harus paham dulu operator pointer itu digunakan untuk apa. Yang namanya pointer atau istilah yang lebih kita kenalnya adalah petunjuk atau penunjuk. Nah, penunjuk digunakan untuk apa? Yang pastinya adalah menunjukkan sesuatu hal. Nah, di dalam bahasa pemrograman, konsep pointer erat kaitannya dengan penyimpanan data di dalam memori. Dengan menggunakan operator pointer, data yang kita inputkan kemudian tersimpan, baik itu secara permanen ataupun sementara di dalam memori, nantinya akan punya alamat atau lokasi tertentu, dan lokasinya ditunjuk langsung oleh pointer. Dengan penggunaan pointer pada saat proses pengecekan ataupun searching, pencarian data di dalam memori, nantinya proses pencariannya akan lebih mudah. Dengan kata lain, kita itu sebenarnya memperingan kerja dari si compiler. Compiler akan lebih mudah dalam mengakses suatu data yang ada di dalam memori. Kembali saya ke jenis-jenis operator pointer. Yang pertama adalah operator dereference atau biasa digunakan simbol atau notasi dan. Nah, operator dereference ini adalah penunjuknya berdasarkan alamat tertentu di memori. Sehingga istilah yang lebih dikenalnya adalah address of. Artinya penunjuk dari suatu data di dalam memori ditentukan oleh alamat tertentu yang ditempati oleh si data tersebut. Sedangkan yang kedua ada yang namanya operator reference, dinotasikan menggunakan simbol asterisk atau bintang. Operator reference ini menandakan penunjuk dari suatu data, dan penunjuknya itu langsung ke nilai dari si datanya. Tentunya Anda akan bingung dalam membedakannya. Nah, saya analogikan, saya berikan contoh seperti ini. Nah, misalkan data-data yang tersimpan di memori saya analogikan sebagai suatu lemari yang di dalamnya misalkan berisi buku-buku lah ya. Buku-buku tersusun secara rapih di dalam lemari. Nah, buku-buku yang ada di dalam lemari tersebut itu merupakan perwakilan data yang ada di dalam memori. Kemudian suatu saat
saya akan menyuruh Anda, misalkan seperti ini, instruksinya seperti ini. Coba cari buku di dalam lemari, di mana posisi bukunya ada di bagian rak paling atas, dan urutan bukunya ada atau berada di posisi atau di urutan kelima dari sebelah kanan. Secara otomatis pada saat mendapatkan instruksi seperti itu, Anda akan langsung mencari buku tersebut ke dalam rak, dan pasti Anda tidak akan mencari di rak yang lain, di dalam lemarinya. Pasti Anda akan menuju langsung ke rak yang paling atas, dan Anda akan langsung mencari buku yang posisinya berada di sebelah kanan, dan urutannya adalah yang kelima. Kemudian yang kedua, instruksi saya yang kedua adalah seperti ini. Coba ambil buku di dalam lemari, di mana buku yang harus diambil adalah buku yang berjudul X. Kemudian si buku tersebut sampulnya berwarna biru. Nah, kalau mendapat instruksi seperti itu, Anda pun juga sama. Pasti Anda akan mencari buku yang ada di lemari. Pasti akan Anda cari berdasarkan warna terlebih dahulu. Pada saat Anda menemukan warna biru, maka Anda akan cek apakah buku tersebut judulnya adalah X atau bukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari dua analogi tadi, gitu ya, mengenai pencarian buku di dalam lemari, yang pertama, instruksi yang pertama itu sama dengan operator dereference. Artinya, saya menginstruksikan Anda untuk mengambil buku berdasarkan posisi buku tersebut di dalam lemari. Sedangkan untuk instruksi yang kedua, itu sama konsep kerjanya seperti operator reference. Jadi berdasarkan nilai dari si bukunya. Seperti tadi saya analogikan, Anda suruh mencari buku yang berwarna biru, kemudian judul bukunya X. Tentunya dari dua operator ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kurang lebih kalau dianalogikan seperti itu. Kemudian selanjutnya saya masuk bahasan ke yang kedua mengenai pendeklarasian dari operator pointer di dalam konstanta. Bentuk umumnya seperti ini, bisa Anda lihat. Untuk mendeklarasikan pointer di dalam konstanta, Anda cukup menuliskan seperti biasa ya, pendeklarasian konstanta pada umumnya. Diawali dengan tipe data. Tipe data dari si konstanta yang akan Anda deklarasikan apa. Kemudian sama tetap, ada kata tercadang const. Ini menunjukkan konstanta. Kemudian nama variabelnya atau nama konstantanya. Yang perlu Anda perhatikan adalah di sini. Sebelum kata tercadang const, saya gunakan notasi bintang. Nah, notasi bintang ini adalah bentuk umum pendeklarasian dari suatu pointer. Di mana pada saat Anda mau mendeklarasikan entah itu konstanta atau variabel, Anda wajib menggunakan notasi atau simbol ini. Simbol asterik atau bintang. Selanjutnya ini contoh program pendeklarasian pointer pada suatu konstanta. Bentuk umumnya seperti ini. Tipe data, kemudian kata tercadang const, dan diawali dengan simbol asterik atau bintang. Kemudian nama konstantanya. Nah, pendeklarasiannya kurang lebih seperti ini. Ya, dimana di contoh program yang ini, saya hanya menampilkan teks yang isinya nama program sama dengan Borland C++. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, pendeklarasian pointer pada variabel. Nah, sama halnya seperti pendeklarasian pointer pada variabel gitu ya.
sama-sama saja dari bentuk umumnya sama seperti Anda mendeklarasikan variabel biasa. Hanya saja perbedaannya adalah di sini ya. Setelah tipe data biasanya kan langsung nama variabel, tapi kalau untuk penggunaan pointer maka Anda wajib menuliskan simbol bintang atau asterik sebelum nama variabelnya. Contohnya sebagai berikut. INT, Ilham, Amir, Raka. Saya mendeklarasikan variabel yang namanya adalah Raka, di mana variabel tersebut saya kasih pointer atau penunjuk. Berbeda dengan yang Amir dan Ilham. Kemudian contoh penggunaannya seperti ini ya. Sebagai contoh, misalkan nih, pertama, setelah saya deklarasikan pointernya, kemudian saya kasih nilai atau inisialisasi untuk tiap-tiap variabel. Di mana variabel Ilham saya kasih nilai 75, variabel Amir saya isikan nilai sama dengan Ilham, artinya ya nilainya sama-sama adalah 75. Dan yang ketiga, variabel Raka saya isikan, lihat simbolnya, dan Ilham. Kalau dan berarti operator dereference, yang artinya adalah variabel Raka saya isi nilai yang berada di alamat variabel Ilham. Dan yang akan dimunculkan di output programnya karena kita menggunakan operator dereference bukan si nilainya, tapi alamat dari nilai tersebut di dalam memori, sehingga outputnya seperti ini ya. Jadi nilai Raka adalah nilai yang berada di alamat ini. Kemudian contoh yang kedua, ini masih pendeklarasian dari pointer sama. Yang pertama ada variabel Yofri, ini merupakan variabel biasa yang nilainya adalah 93. Kemudian yang kedua ada variabel Hadiansa, di mana Hadiansa ini adalah dibuatkan pointernya, dibuatkan penunjuk. Sehingga pada saat diakses di sini ya sama, penggunaan pointer, penandaan pointernya juga sama. Nah, dari program ini, out programnya seperti ini. Silahkan bisa Anda coba sendiri untuk kode programnya. Kemudian yang ketiga, materi kita yang ketiga adalah mengenai pointer, contoh-contoh ya, contoh-contoh program penggunaan pointer. Yang pertama, pointer pada pointer. Ya, artinya, contohnya seperti ini. Misalkan kita mendeklarasikan sebuah variabel yang ada pointernya, kemudian kita deklarasikan lagi sebuah variabel pointer di dalam pointer. Lihat simbol notasi bintangnya ada 2. Konsepnya ya seperti ini. Silahkan bisa Anda pahami. Ilham saya kasih nilai awal 75. Raka saya kasih nilai dari alamatnya si Ilham. Berarti Raka itu ada nilainya itu adalah nilai yang berada pada alamat si Ilham. Kemudian Amir. Amir itu nilainya adalah nilai yang berada pada alamatnya Raka. Dan perlu diingat, nilai Raka sendiri adalah nilai yang ada pada alamatnya Ilham. Atau secara langsung kita bisa menyebutkan bahwa nilai Amir itu sama dengan nilai yang terdapat pada alamatnya Raka. Dan nilai pada alamatnya Raka adalah nilai yang terdapat pada alamatnya Ilham. Makanya ini disebut sebagai pointer pada pointer. Jadi penunjuk pada penunjuk lainnya. Kemudian ini contoh penggunaan pointer di dalam pointer, seperti yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya pointer pada array. Ya pastinya kalau kita sudah bekerja dengan suatu variabel dan variabelnya dapat menampung beberapa nilai, kita gunakanlah konsep array. Nah, contoh
pendeklarasian pointer pada array seperti apa? Ya, ini contohnya. Kita lihat mana konsep penggunaan pointer pada array-nya. Konsep penggunaan pointer pada array-nya ada di bagian sini, di mana tadi variabel ptr nilai yang awalnya bukan array, kita deklarasikan sebagai integer biasa, tapi dia dibuat sebagai pointer. Kemudian di sini bisa berubah jadi array, karena tadi nilai dari ptr nilai sama dengan dari nilai, di mana variabel nilai ini kita deklarasikan sebagai array. Ya, dan kebetulan Anda lihat di sini gitu ya, yang ditampilkan adalah dan ptr nilai, bukan bintang ptr nilai, sehingga yang ditampilkan outputnya adalah dan. Kalau dan itu ingat ke operator di reference, jadi hasilnya itu tidak akan ditampilkan nilainya, tapi alamat nilai tersebut di dalam memori, sehingga outputnya seperti ini. Selanjutnya, contoh penggunaan pointer pada string. Nah, contoh penggunaan pointer pada stringnya seperti ini. Sehingga nanti akhirnya, kalau yang namanya string itu kan kumpulan dari beberapa variabel. Nah, jadi dari karakter-karakter dari si variabel-variabel yang menyusun si string tersebut, nantinya tiap karakter itu punya alamat dia tersendiri. Sebagai contohnya ya ini. Nah, Anda perhatikan, saya deklarasikan di sini variabel girlBand, dan ini dijadikan sebagai pointer. Kemudian di sini ada ini ya, girlBand plus sama dengan 6. Artinya penunjuk pointernya ditambah dengan 6, sehingga outputnya menjadi seperti ini. Jadi output yang ditampilkan mulai dari karakter atau variabel yang ada di posisi plus 6 dari awal. Jadi kalau awalannya misalkan dari 0 ditambah 6 ya 6, berarti digit awalnya dimulai dari digit atau karakter ke 6. Ya, sekian dan terima kasih. Materi mengenai pointer cukup sampai di sini saja. Kemudian bila ada pertanyaan mengenai materi yang diberikan, silakan Anda bisa kontak langsung saya melalui kontak WhatsApp. Silakan Anda bisa kirim pesan atau Anda bisa langsung menghubungi saya jika